dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah sekarang kita duduk pada hari ini dalam rangka diskusi, dalam rangka mendengarkan apa sih yang pernah saya dapatkan di BMTI. Bukannya hanya curhat ya, jadi mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang saya bawa dari BMTI. Kemarin saya BMTI alhamdulillah benar-benar bukan dimanusiakan lagi Pak, tapi dimuliakan sekali Pak. Ya, sebagai guru, sebagai manusia, saya alhamdulillah dimanusiakan gitu kan. Tempatnya bagus gitu kan. Kemarin kebetulan saya angkatan 3 Pak, dibuang ke hotel Pak. Jadi alhamdulillah dapatnya tempatnya di PP pusat belajar asal Pak. Itu sangat bagus sekali sekolahnya Pak. Itu ketika saya ditempatkan di PP asal, itu adalah cerminan SMK yang menerapkan proyek based learning. Dan ketika kita melihat di sana, saya bingung, kok ini setiap 1 minggu full terjadi bengkel. Iya Pak, kita sistemnya belum 1 minggu pelajaran otomotif, 1 minggu pelajaran normatif adaptif. Oh begitu. Dia juga baru tahu yang namanya pembelajaran di sana itu ada yang namanya blended learning. Ya, belajar bagaimana Pak? Kita bikin aplikasi Pak. Jadi aplikasi materi semuanya ada di HP anak-anak. Anak-anak punya HP, ibu orang tuanya di rumah pakai HP, dan juga gurunya juga pakai HP. Soal belajar materi ada di HP. Buku, materi, semua yang ada di soal itu ada di HP. Itu luar biasa sekali. Padahal kita belajar, tapi karena saya kepo, saya tanya-tanya, oh ini gimana Pak? Begini Pak, kita pakai aplikasi buatan siswa kita sendiri Pak. Dari guru kita ada guru TKJ bikin aplikasi, dan jadi udah kita pakai seadanya aja Pak. Oh keren. Dan jadi seperti itu. Dan yang saya dapatkan di saat pembukaan di sana itu adalah program kerja yang ada di SMK Asalam. Program kerjanya adalah visinya yang aneh. Pernah saya tampilkan di grup ya. Visi SMK PB Pusat Belajar Asalam, mengurangi pengangguran alumni SMK Asalam. Wah, itu jadi visi. Visi itu sudah berjalan selama 13 tahun. Jadi visinya itu maaf, dari 2013. Ya sekitar 13 tahun juga ya. Ya. Jadi seperti itu. Visinya adalah mengurangi pengangguran alumni SMK Asalam. Jadi bagaimana proyek kerjaan mereka itu disiapkan adalah lulus langsung bekerja. Dan ternyata PKL mereka aneh. Katanya 6 bulan, ternyata 3 bulan di sekolah, 3 bulan di industri. Setelah lulus langsung diserap. Ya 3 bulan mau ngapain? Pertama belajar membuat CV, kemudian belajar wawancara, bagaimana sih teknik wawancara, belajar etos kerja, kemudian belajar skill. Ya jadi misalkan dia ditempatkan mereka bekerja sama dengan 2 perusahaan. Ini aneh lagi Pak. Satu sekolah 2 perusahaannya yaitu Toyota dengan Mitsubishi. Nah jadi seperti itu. Nah ini adalah pembelajaran dari pembukaan saja gitu ya. Itu kepala sekolah memberikan apa namanya kepada orang tua murid baru gitu ya. Jadi kita seperti dikasih tahu, oh ini SMK Asalam seperti itu loh. Pas saya 2 minggu ada di sana, oh iya ternyata penerapannya seperti itu. Dan materi pertama yang saya sangat berkesan, mohon maaf nih Pak, yang saya jadikan MTL itu hanya 3 saja Pak. Yang pertama implementasi IKM, yang kedua tentang materi EVI, yang ketiga adalah tentang safety soft talk atau briefing sebelum belajar. Jadi seperti itu. Yang akan saya bagikan di sini adalah tentang implementasi kurikulum Merdeka.
di mana implementasi kurikulum merdeka, jujur Pak, pas kita datang ke sana banyak guru-guru muda, ya guru-guru muda yang baru mengajar, baru lulus 2001 langsung mengajar, langsung dikirim ke sini, dan ternyata alhamdulillah langsung dapat materi IKM, dan itu banyak juga dari kita yang salah persepsi tentang IKM, apa itu CP, apa itu TP, apa itu ATP. Nah itu saya sudah mengirim ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lihat TP dan ATP. Contoh saja Bu ya, Pak. Nah itu Google Drive dan juga ada yang namanya Google Spreadsheet, Google Work ya. Nah ini sudah kami rapatkan kemarin karena Pak Haji Mardi sebagai kepala jurusan itu pengen menyatukan kurikulum yang ada di TKR, maka beliau melakukan kegiatan kumpulin guru TKR, dan ternyata memang itu miskonsepsi Pak. Miskonsepsinya apa? Guru-guru membuat CP, TP, ATP itu sendiri. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Sama. Nah, TP, ATP itu dibuat oleh siapa? Misalkan nih, guru otomotif, guru TPTU, misalkan dibuat oleh siapa Pak kira-kira Pak? Nah, dibuat oleh guru yang sefase. Guru apa, Bapak Ibu? Sefase. Misalkan guru fase E. Guru fase E. Harus bekerja sama dengan guru fase E. Bikinnya sendiri-sendiri nggak? Ya sendiri-sendiri. Oh tidak. Harusnya duduk bareng. Ini tujuan pembelajaran saya ya. Ini elemen saya, ayo bikin bareng. Jadi kita bikin duduk bareng sefase. Guru matematika juga. Gurunya nih dibaginya mungkin satu fase satu guru ya Bu ya. Oh di sini Pak. Satu fase satu guru ya. Nah kalau satu fase satu guru itu bisa. Nah, guru bahasa Inggris juga, kalau bisa sefase. Kalau Pak Arif misalnya, itu satu guru satu fase ya Pak ya. Nah itu agak, kalau memang itu agak bisa kreatif sendiri berarti, ya nggak perlu kerjasama dengan guru-guru lainnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di TKR kemarin alhamdulillah kita sudah mengumpul guru fase A, fase E, dan fase F. Fase E itu siapa? Karena guru di TKR itu ada satu mata pelajaran saja, dua pelajaran saja, yaitu dasar-dasar kendaraan ringan dan juga teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan itu 2 tahun, kelas 11 dan juga kelas 12. Nah ini gambaran buat misalnya nanti di guru TKJ punya guru fase E dan fase F, itu tolong dibuatnya nanti kerjasama. Nah kalau Bapak Ibu sudah membuat fase A, fase E dan fase F, kita analisis CP. CP apa itu Bu? Pak? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini saya anggap itu lagi atau diberikan atau anugerah dari kementerian, nggak boleh diubah. Given ya sorry. Nah itu diberikan oleh kementerian yang ditentukan. Kita tinggal menganalisis apa sih kebutuhannya. Nah inilah prinsip Merdeka Belajar adalah berprinsip berpusat pada siswa. Jadi apa sih yang siswa harus
kuasai. Belum muncul Pak ya? Enggak, oh yang di baik Mas. Nah, dari CP kita analisis. Apa yang kita analisis? Analisisnya adalah CP kan dapatnya dari keputusan dirjen ya Pak ya? Per dirjen atau yang halamannya ada ribuan tuh. Nah kita ngambil dari situ CP-nya, capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran itu kita analisis. Form yang Bapak Nana berikan itu sebenarnya sudah bagus sekali, udah yang tinggal kita masukin saja gitu ya. Tapi tinggal kita bingung, Pak ini cara gimana Pak? Nah, dari cara tersebut saya baru tahu Pak, setahun dikasih sama Bapak Nana, saya baru tahu caranya pas di BMTI. Alhamdulillah. Oh cara analisis CP itu ini. Nah ini kalau kita lihat di sini saja dulu. Nah ini CP yang pertama kali kami lakukan di PKR adalah menentukan elemen dan juga capaian pembelajaran. Ini wewenang siapa? Misalkan saya mengajarkan CP, SASIS, dan pembinaan tenaga. Siapa sih yang mengajar elemen ini? Karena elemen ini cukup banyak dan tidak mungkin diajarkan dalam satu kelas, dalam satu semester atau 2 semester, maka itu harus dilakukan 2 semester. Nah ini kemarin sudah saya lakukan. Nah di sini sudah ada yang namanya CP diberikan oleh nama Bapak Ibu salah link ternyata. Sekali benar ini. Yang pertama, misalkan Bu Ida ngajar fase E sama Pak siapa? Pak Wafi dan Pak Bisri. Nah itu diharapkan membuatnya bareng-bareng. Kalau saya Pak Haji, Pak Mardi, Pak Radian, Pak Sahabat, Pak Ginanjar. Nah ini dia. Nah pertama yang saya lakukan, kami lakukan, mohon maaf, adalah membuat ini elemen punya siapa sih? Nah ini gurunya, Oven Sinergi, Pak Ginanjar, Novlardi dan Sahabat. Manajemen bengkel dan kendaraan ringan, Rodian Ibrahim Nardi.
dan seterusnya. Pertama yang kami lakukan adalah menentukan, karena pelajaran ini sangat banyak sekali CP-nya dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu guru. Tapi ternyata di sekolah lain ada yang dilakukan satu guru saja. Pak, saya mau ngajar satu kelas satu, saya bosan sih saya pusing soalnya kalau ngajar banyak kelas. Ya terserah dia gitu ya. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu, Bapak Ibu? Ini dari elemen capaian ditentukan gurunya dulu. Kemudian yang kedua, nah ini sama seperti format Panana ya, yaitu ada materi dan konten. Elemen dan capaian ini sudah ada di mana? Dari sini nih, struktur kurikulum dan juga keputusan BSKP. Ya, di sini sudah tinggal dicari aja, misalkan guru matematika, cari di situ. Nah, CP-nya dan elemen ini udah ada. Nah, contohnya yang saya sudah isi nih adalah pelajaran saya, yaitu sistem sasis. Siapa aja? Nah ini sistem sasis. Kalau saya lihat di sini adalah materi, kontennya apa dari mana? Diambil dari sini nih. Kontennya diambil dari sistem RAM. Kan CP-nya saya baca dulu peserta didik mampu menerapkan perawatan dan overhaul, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan dan pemasangan pada. Nah ini jadi masukin konten sistem RAM, sistem kemudi, sistem suspensi, roda dan ban, serta spuring dan balancing pada sesuai prosedur. Berarti kontennya apa? Perawatan rem, perawatan suspensi, kemudi, roda, ban, dan mesin. Kompetensinya apa? Menjelaskan dan menerapkan. Nah, dari menjelaskan dan menerapkan ini baru kita jadikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tinggal ambil dari sini, menjelaskan sistem rem, yang menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan persiapan perawatan menjelaskan prinsip kerja sistem rem. Kemudian yang kedua menerapkan perawatan dan overhaul pembongkaran sistem rem konvensional atau non ABS. Kita ambil saja dari sini. Nah, dari sini paham Bapak Ibu? Paham Pak Ibrahim. Nanti kalau lupa nanya lagi ya. Ya, karena memang ini banyak yang miskonsepsi. Pak, ini bikinnya bagaimana sih Pak? Pak, kok beda? Kok bukannya sama aja sama KIKD? Nah, masalahnya kalau yang kurikulum 13, kalau memang kita dari awal tidak pernah bikin, bingung juga. Contohnya saya, kurikulum 13 itu saya ambil dari internet. Jadi saya nggak bisa bikin tuh kurikulum 13 kemarin, ya. Pas kurikulum Merdeka, saya ambil dari internet dan alhamdulillah diajarin di BMTI. Jadi cara membuatnya adalah pertama bikin apa dulu Bapak Ibu? Tentukan apa? Materi dan atau konten. Yang kedua adalah kompetensi. Nah, yang diharapkan kalau dulu yang disebut indikator. Ya, dari sini tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau udah dibuat tujuan pembelajaran udah dikopas, ber. Nah, dari sini. Nah, ini alhamdulillah itu sudah dibuat juga untuk kemarin pertemuan pertama. Bisa dilihat di mana? Ada di sini. Alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang saya pelajari di BMT ini ada kode-kodenya loh Bu. Bapak Ibu ada kode-kodenya. Orang-orang di Panana nih mungkin tidak ada kode ya, tapi diberikan kebebasan buat kita. Ya. Kalau saya dapat dari alhamdulillah waktu itu Bu siapa namanya? Bu Mardiana.
Bu Ida Mardiana. Bu Ida ngasih CP dan 34 wah ada kode-kodenya juga, tapi beda kodenya sama ini. Karena kode itu tergantung kesepakatan. Kalau kemarin kita, Pak Novi ya, kemarin kita rapat seperti ini Pak ya. Kesepakatan siapa? Guru satu fase. Nah ini kesepakatan kita adalah 11 1 F 1 A. Apaan tuh? 11 adalah kelas, 1 adalah semester, F adalah fase. Ya ini 1 adalah semester 1. Kemudian 1.1 adalah tujuan pembelajaran yang tadi kita buat. Kemudian A itu adalah kode guru. A kira-kira siapa ya? Ya. Aman. Ya. Anjar Khairun. Ya. Kalau panjang MS mas. Oh iya. Mas Anjar ya. Kemudian JP. Jangan salah nih Bapak Ibu nih, JP kita beda-beda. Kalau JP kelas 11 itu total setahun adalah 648 JP. Kalau kelas salah tulis sih Pak ya. Ini kelas 12 nih, yang bawah. Yang bawah ada kelas 12 396 JP. Kenapa 396? PKL. Nah, PKL. Jadi hanya belajar 1 semester. Nah, ini dibagi pekan. 648 dibagi 36 ada 18 JP. Berarti satu pelajaran kelas TKR kelas 11 TKR itu adalah 18 JP. Gurunya ada berapa? Ada 3. Nah, karena satu fase itu ada 3, jadi setiap guru berapa? 18 dibagi 3. Kemudian yang kelas 12 390 bagi 18 jam pelajaran 18 minggu. Ini pekan ya. Ini 36 pekan 2 semester. Kalau 18 pekan ini 1 semester. Jadi kelas 12 itu adalah 22 JP per pekan. Nah, dari situ kita masukkan di sini nih. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Pak Ginanjar. Kenapa saya tahu ini Pak Ginanjar? Kodenya adalah G. Harusnya MS ya? GMA ya? Betul gitu. Kalau nama panggung MA Pak. Iya. Ini masih G. Memahami proses konversi energi. Berapa jam pelajaran? 6 JP. Memahami perhitungan daya motor 7 JP. Kok 7 JP? Ya kita tanya nih kenapa 7 JP? Ya, berarti harusnya berapa? 6. Karena mengajarnya 6 JP per minggu. Ya, berarti per pekan 6 JP. Ini harus diganti dengan 6. Itu. Berarti yang di sini juga diganti dengan 6. Memahami perhitungan daya motor berapa? 6 juga. Kita tinggal ganti. Materinya tentang apa? Materi proses konversi energi, perhitungan daya motor bakar, konsep motor listrik, dan perhitungan daya motor listrik. Kodenya tadi 11 1 berarti dikerjakan di kelas 11 semester ganjil. Fase F 1.1 berarti TP 1.1. Oh iya, ini TP-nya tadi tinggal copy paste dari sini. Ya, tujuan pembelajaran. 1.1. Kemudian G-nya adalah Ginanjar. Jadi seperti itu. ATP-nya. Jadi nanti ATP-nya urutannya adalah 1.1 atau berapa itu nanti tinggal Pak Ginanjar yang arrange, menyusunnya. Kemudian siapa lagi yang sudah ngerjain? Oh ini nih Awe. Awe siapa nih? Adi Wibowo. Iya. Awe. Mana orangnya? Oh ya,
sudah dikerjakan oleh Pak Adi Wibowo. Ya, kelas 11 Adi Wibowo, kelas 12 ada Aka. Aka ini siapa Aka? Ahmad Khairul. Karena beliau berdua adalah guru tim kelistrikan, jadi ada Awe dan Aka. Nah ini udah disusun sama beliau nih. Yang mana yang punya Pak Ahmad, yang mana punya Pak Adi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sistem pengamanan kontrol juga diajar oleh Pak Ahmad. Sehingga di total dari atas ke bawah, di atas ke bawah jumlahnya adalah 1044. Jadi sampai Bapak Ibu guru pengen mau pakai format dari BMKI silahkan, karena BMKI sendiri ini formatnya dari SMK Tumanggung kalau nggak salah kemarin. SMK 1. Jadi kita bebas menggunakan mau dari punya formatnya Panana bisa juga gitu. Yang penting ini ada analisis CP-nya, materi dan kompetensi. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak, saya tepuk tangan dulu nih, luar biasa. Ada berarti ada Bu Betty ya mungkin itu. Bapak, mungkin Bapak Ibu yang di sini ada pengen, saya pengen ini tinggal kopas atau tinggal dihapus. Bapak Ibu tinggal copy atau buat salinan ini, nanti CP-nya tinggal diambil dari Beskap. Beskap itu apa sih Pak? Aduh, Beskap bukan saya yang buat itu. Kalau kita lihat Beskap ini banyak banget tuh, ada 1000-an, 2000 mana? Beskap itu adalah apa ya? Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. BSK. Oh iya ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kementerian. Itu dibuat, cara mudahnya adalah dengan Ctrl F. Ibu pelajarannya apa? Kendaraan ringan. Kita kendaraan. Ingat. Muncul. Nah, tinggal Bapak Ibu kopas dari sini. Ada elemen, ada CP-nya. Ini elemen yang sebelah kiri, ini CP-nya. Yang sebelah kanan. Pak Arif punya apa Pak Arif? Pak Arif Roni, PKK. PKK itu apa Pak? Proyek di perusahaan. Tinggal Bapak, yang kemarin Pak Arif nanya ini ya, saya belum nemu nih Pak. Cuma saya nggak proyek. Ini agak ngejebak Pak. Proyek itu pakai J apa ini? Nah, ternyata proyek ini IPA ya? Proyek perusahaannya. Yang ujung kan tadi lu ada Nah, ini ketahuan sih. itu cewek yang bagus. Ya, ini proyek perusahaan. Kayaknya kreatif ya? Dibaca salah satunya aja, Pak. Salah satu CP elemen ini keberusahaan juga. Oh iya itu karena tadi gua udah kasih itu cuman gua kan nggak tahu ceweknya yang mana. Lu kan tahu. Ah ini benar. Proyek kreatif dan keberusahaan. Berarti harus berapa Pak Arif? Tulis nama, nomor WA. Ya enggak 1000. Nah, itu Pak. Lokasi dari sini Pak. Kemarin kita mau bikin barang, kalau mau bikin barang silakan kita bikin barang-barang soal sendiri ya. Jadi salah satu CP dengan elemennya Pak. Coba. Ya ini. Ya. Nah ini ada CP elemennya. Oh, kurang Pak ternyata ya. Jadi itu CP-nya tuh hanya 2 Pak. Ya, oke. Dibacakan salah satu aja. Dibacakan. Nah elemennya di sini kegiatan produksi. Produktif. Nanti Bapak Arif nanti di sini ganti elemennya. TKR 2. Kegiatan produksi. Kemudian di sini capaian pembelajaran. Bapak kopas saja dari atas sampai sini.
kita masukkan ke dalam Daerah tinggal minta nama. ini. Ini. Kemudian kontennya dari mana? Bapak ambil dari sini. Pakai kertas. Seperti itu Pak. Mungkin itu. Nanti kalau di Yang kedua ya Pak, dibacakan. yang kedua, kewirausahaan. Oke. Yang kewirausahaan tadi tinggal dikopas, dimasukkan ke dalam sini. Ya, dibaca yang lajur kanannya bisa ya Pak. Kembali lagi yang tadi. Ke daerah. Nah, misalkan capaian pembelajaran. Ya. Peserta didik mampu menerapkan peluang usaha, jenis usaha, penyusunan proposal usaha, bisnis plan, pemasaran produk, prinsip hak kekayaan intelektual, dan penyusunan laporan keuangan. Berarti kontennya ada berapa nih Pak? 1. Peluang usaha, jenis usaha. 2. 3. Penyusunan proposal. 4. Pemasaran. 5. Haki. 6. Penyusunan laporan. Berarti kontennya ada 6. Kemudian kompetensinya apa? Menerapkan. Hanya 1 Pak. Jadi KKO-nya hanya Bapak komunikasikan mana kelas 11, mana kelas 12. Seperti itu. Ini kan ada banyak nih Pak. Gak mungkin dikejar dalam 1 tahun Pak. Jadi Bapak berapa guru? Kelas 11 Bapak juga ya? Nah itu berarti bersama guru tersebut harus koordinasi. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Sekian dari saya Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.